Halo semua, ini gue dapat VGA yang akhirnya bikin gue sebenarnya bittersweet kali ya, lebih tepatnya. Karena agak di tengah-tengah. Kalau gue bilang ini menyenangkan untuk kita dapetin, iya, dan ada enggak juga, itu yang nanti akan gue jelaskan kepada kalian. Jadi agak sulit buat gue bisa bilang ini bakalan bikin kalian excited. Yang pasti menarik, tapi exciting atau enggaknya nanti akan gue jelaskan. Jadi ini adalah gen baru, lo bisa lihat sekarang jadinya imut banget ya, kecil banget untuk 7600 punyanya AMD, bukan yang XT, ini cuma 7600 doang. Dan kalau dibuka, jadi kayak gini. Ini VGA-nya, nggak jatuh kan? Oke. Jadi benar-benar kecil banget. Ini menarik banget untuk ITX. Nah, terus lu juga bisa lihat di sini ya. Ini pinnya cuma 8 pin, yang artinya enak banget buat kalian yang bikin build ITX. Nah, jadi dia datang di harga 299 atau setara dengan 4,4 juta rupiah. Tapi ini dari AMD-nya atau MSRP AMD. Nah, kalau udah masuk Indonesia pasti harganya naik. Perkiraan gue sekitar 5 jutaan, nggak mungkin 4,4, nggak mungkin sama. Terus kalau AIB gue juga nggak tahu, pasti akan dinaikin lagi markup dengan ya harganya mereka. Terus dengan coolingnya mereka juga yang beda, itu yang akan bikin harganya jadinya lebih naik. Nah, dari situ harusnya kita juga bisa mikir ada opsi yang lain. Ada harga 3,5 yang mungkin performanya bisa lebih tinggi daripada ini VGA. Itu adalah 6700 XT yang dapat di 12 GB VRAM. Dia dapat cuman 8 GB VRAM. Nah, buat kalian yang ngomong langsung, Son, kan developer udah pada ngomong 8 GB mungkin nggak cukup untuk masa depan, di mana developer udah menyiapkan untuk 12 minimal, sampai ke 16. 8 GB jadinya opsi yang hanya kita bisa lihat atau nikmatin di 1080 atau di resolusi Full HD. Nah, ini yang jadi isu sebenarnya, dan ini pas kemarin lagi launching dan bersama dengan AMD juga, gue mau menanyakan hal itu, tapi udah ada media lain dari luar, gue lupa namanya siapa, tapi dari luar udah menanyakan masalah 8 GB VRAM-nya. Gue nggak tahu ini bullshit atau enggak, tapi dari AMD bilang kalau dia menggunakan VRAM yang lebih besar, dia juga nggak terlalu powerful untuk di resolusi tersebut. Isunya gue adalah bukan untuk di resolusi yang lebih besar, tapi isunya adalah walaupun misalnya kita main di 1440 yang gue bilang ini juga sebenarnya capable, yang nanti akan kalian lihat di benchmark, ini akan menemuin berbagai isu untuk beberapa game. Untuk game yang gue benchmark, SOTR udah gue buang, gue ganti ke Cyberpunk, karena sekarang udah bener-bener, ya bisa dibilang udah optimize banget. Nah, kalau di game kayak Hogwarts, Jedi Survivor, dan The Last of Us, ini jadi isu untuk si 8 GB VRAM-nya kalau kalian main di 1440. Di 1080, no issue. Di 1440 nggak ada masalah. Tapi kalian bisa alleviate menggunakan FSR, di mana dari 1440 kalian menggunakan FSR quality, dia ngerender di native di 1080, upscale ke 1440. Nah, di situ yang mungkin menjadi agak bisa dibilang sebagai suatu cheating atau cheating mechanics supaya kita masih bisa main di 1440 dengan sangat-sangat nyaman, atau performa 1080 tapi dengan fidelity di 1440. Nah, jadi itu yang mungkin harus jadi pertimbangan kalian kalau kalian mau mengambil ini untuk jangka waktu yang lama. Datangnya isunya adalah 6700 XT, sekarang yang baru di harga 5,5an punyanya Power Color. Power Color lumayan bagus. Nah, kalau dia datang di harga 5,5 dengan VGA yang baru, dengan gen baru, yang kalian dapatkan itu jadi cuma 2. 6700 XT dengan 12 GB VRAM-nya itu memakan sekitar 200 sampai 230 watt. Yang artinya 230 watt menjadi panas. Di casing gede itu nggak ada masalah. Buat PSU juga nggak masalah. Mayoritas dari kalian paling menggunakan 550 sampai 650. 230 watt itu nggak ada artinya lah. Tapi di sini ini hanya makan 165. Dengan suhu ambient temp itu kita di 24, dia cuma sampai 65 derajat Celcius. Keuntungannya di situ. Jadi ini benar-benar adem, gampang banget untuk di-push, dan juga kalau kalian punya casing yang kecil, harusnya non-issue. Kayak contohnya di sini, gua ada bench. Kalian bisa lihat, ini cuma segini doang. Jadi masih lebih, ini adalah sesuatu yang unik ya, terutama di generasi ini di mana
suatu VGA itu lebih kecil daripada motherboardnya, yang cuman berukuran ATX. Pertimbangan itu menurut gue AMD punya dua opsi. Dan dua opsi penjualannya itu adalah mereka menjual berdasarkan TDP-nya ini VGA, dan ukurannya doang. Karena 6700, kelemahannya cuman di ray tracing performance. Karena kalau kalian nggak mikirin masalah ITX, build ITX, atau kalian nggak mikirin masalah listrik, yang menurut gue juga perbedaannya paling dalam setahun cuma puluhan ribu, cuma ada di ray tracing performance, di mana Vega ini punya performa yang lebih baik, atau setara dengan last gen-nya Nvidia. Jadi itu doang keuntungan yang kalian bisa dapatkan dengan menggunakan 7600, yang gue bisa bilang paling banyak atau mayoritas dari kalian itu bisa nikmati, di luar kayak masalah encoding, di luar masalah ya HDMI-nya. Tapi ya balik lagi, menurut gue AMD itu harus memakan market atau VGA yang lama karena performance-nya dia, dan tentunya juga dengan 8GB yang 7600-nya doang, ini bisa dikalahkan oleh 6700 XT. Yang sekarang gue akan kasih lihat benchmark kepada kalian. Nah, seperti contohnya di Far Cry 6. Terus kita bisa lihat kalau performance-nya udah bener-bener nyaman banget. Dan kita bisa bilang ini yang bisa dibilang cukup nyaman dibandingkan kalau kita misalnya menggunakan 6700 XT yang mendapatkan performance kurang lebih sama. Terus kita lihat ke Valhalla, di bawahnya 6700 XT. Terus kita juga lanjut misalnya ke Watch Dogs Legion, ini hasilnya juga sama. Terus kita lihat ada Metro Exodus, hasilnya ini cukup rendah. Di RDR 2 juga hasilnya cukup rendah. Dan di Cyberpunk baru performance-nya kelihatan cukup menarik banget. Karena ini di preset Ultra, tanpa ray tracing, kita udah bisa mendapatkan di atas 60, yang gue bilang tadi optimize banget, dan di 1440 di native resolution-nya pun kita udah dapat di atas 50-an FPS, dengan 1%-nya di atasnya 40 FPS. Nah, jadi kalau kalian lihat dibandingkan dengan 6700 yang ada di chart kita, itu kalian bisa pause aja kalau mau dilihat diperhatiin. Tapi kalian bisa lihat kalau 6700 XT masih di atasnya si 7600. Pertama, keuntungannya adalah dengan 12GB VRAM-nya mereka. Jadi itu yang bakalan benar-benar membantu banget. Tapi kalau urusan ray tracing memang ini akan menang. Jadi opsinya tinggal kalian pilih doang. Nah, gue harap juga untuk AMD 7600 XT itu bisa memberikan atau opsi menggunakan VRAM yang lebih besar. Itu adalah harapannya gue ya. Cuman gue nggak tahu opsinya mereka itu seperti apa. Karena sekarang persaingannya itu hanya ada satu lagi, punyanya Nvidia, yang mereka akan merilis 4060 yang ya gue belum megang. Kita nggak tahu performa seperti apa. Dan terus juga mereka udah mengumumkan 4060 yang versi 16GB juga akan rilis di antara bulan Juli seharusnya. Itu setidaknya dari keynote-nya mereka. Nah, jadi persaingannya mulai menarik nih. Cuman dari segi harga, last gen masih jauh lebih menarik kalau kita cuma ngeliatin masalah isu rasterization atau rasterized gaming. Dan di mana mayoritas orang yang membeli AMD kemungkinan besar akan main ya mementingkan rasterized performance. Nah, kalau kita ngomongin masalah frame time memang jelas. Kita bisa lihat kalau tadi di benchmark tadi frame time-nya lebih tinggi atau frame time-nya tinggi banget lah hitungannya. Dan benar-benar itu tergantung sama CPU yang kalian gunakan di zaman sekarang. Nah, ini di sini untuk benchmark kita menggunakan 13900K. Jadi emang nggak ada bottleneck di urusan itu, dan makanya frame time-nya kita juga bisa baik banget, dan untuk 1%-nya juga sangat-sangat baik. Cuman isunya balik lagi, kalau kalian mau main di 1440, ini masih benar-benar capable banget, tapi ingat ada opsi kalau kalian cuma fokus untuk rasterized gaming doang, 6700 itu harganya benar-benar murah banget. Dan sampai sekarang sampai 1440 itu udah benar-benar nyaman. Kalian main di 4K dengan FSR 6700 XT itu juga benar-benar nyaman. Kalau kalian beli 6700 XT yang baru, kalian bisa beli 6800 XT yang second. Jadi opsinya tuh layernya udah banyak banget. Dimana sekarang 6800 XT performance-nya udah di atasnya RTX 3080. Yang balik lagi bikin lu semua akan mikir bahwa ya nggak akan ada habisnya kalau kita mikirin di atasnya itu ada apa. Sayangnya untuk ini gue agak sulit untuk merekomendasikan karena ini menjadikan marketnya itu benar-benar tipis banget. Untuk kalian yang mau beli sesuatu yang baru, wattnya kecil, ray tracing performance-nya itu baik, atau upgrade daripada last gen, dan kalian kalau main AAA titles di 1440 harus main pakai FSR atau di 1080, udah pasti di atas 100 FPS. Jadi itu untuk review si 7600, tapi setidaknya gue sekarang cukup happy karena harganya udah mulai masuk akal. Dimana sebenarnya gue harapan ini 7600 itu rilis di harga 4,5-an di Indonesia, atau
maksimal 5 juta untuk AIB yang top tiernya punyanya AMD. Tapi sayangnya kemungkinan besar harganya di 5 jutaan lebih. Nah, makanya kita harus cuma nunggu opsi lawannya dari Nvidia. Sekian review dari gue, Sony, and see you guys next time.